Berikut ini tutorial cara pembuatan telur asin bersama si Tefu dan juga CSP Kedai Adira Fine. Telur asin merupakan protein yang cukup bagus dan harganya terjangkau serta pembuatannya sangat mudah. Dari 100 butir telur, diperkirakan hanya 2 atau 3 butir telur saja yang gagal. Karena itu agar lebih hati-hati dalam pembuatannya dan juga lebih teliti dalam pemilihan telur bebek mentahnya. Untuk penjualannya juga sangat mudah, bisa dijual secara langsung atau juga bisa menggunakan media online. Si Tepu berproduksi di Jalan Sidomulyo 3 nomor 30 Telogosari, Semarang. Untuk mulai produksi, siapkan 100 telur bebek mentah, kemudian 2 kg garam, 1 liter air, dan 2 kg abu gosok sekat rawas 10 cc atau 1 kg. Siapkan pula sabun, ember, dan juga kompor. Kemudian pilih telur bebek yang berkualitas yang baik, yang baru dan tentunya tidak retak. Rendam telur tersebut dalam air sekitar 30 menit untuk memastikan kondisi kualitas dari telur tersebut. Bersihkan cangkang telurnya, pastikan benar-benar kondisi bersih pada saat diproses. Kemudian siapkan adonan berupa air, garam, dan juga abu gosok dalam ember. Aduk secara rata dan pastikan sudah siap untuk digunakan. Tata telur di dalam ember yang cukup besar sehingga mengurangi risiko kerusakan. Tuangkan adonan ke dalam ember tersebut. Pastikan semua telur terendam dengan baik dalam adonan tersebut. Kemudian, biarkan adonan tersebut selama 10-14 hari. Setelah itu, angkat adonan tersebut dan bersihkan telur-telur tersebut untuk siap dikukus. Masukkan ke dalam dandang yang cukup besar agar telur terhindar dari kerusakan resak. Kemudian cara mengukusnya, jangan tutup rapat dari dandang tersebut. Setelah menit ke-55, tuangkan terawas. Kemudian lanjutkan mengukus sampai 60 menit. Setelah itu matikan kompor, biarkan mendingin 30 menit. Dan telur siap untuk dikonsumsi ataupun dijual. Harga jual telur yang sudah matang harganya sekitar 2.800, sedangkan telur yang mentah harganya 2.500. Berikut perhitungan bisnis dari bisnis telur asin. 100 butir telur harganya 200.000, 2 kg garam harganya 10.000, 2 kg abu gosok 8.000, 1 gram terawas 9.000, biaya lain sekitar total 226.500. Dari harga jual 280.000, maka diperoleh keuntungan 53.500. Demikian tutorial cara pembuatan telur asin dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel atas kesempatan yang diberikan pada saya dan juga kepada kedai CSP Adira ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira sudah cukup jelas tadi disampaikan di awal di bagian slide bagaimana cara membuat telur asin. Walaupun kita tahu bersama cara membuat telur asin itu berbagai macam cara, ya. Tadi disampaikan juga ada yang pakai kata merah, lalu dibuat-bulat gitu, lalu ada juga yang direndam pakai air. Ya, kita akan mencoba atau selama ini yang saya lakukan, yang kami lakukan adalah dengan metode abu gosok. Seperti apa? Sekali lagi sudah dijelaskan tadi, tetapi saya akan tunjukkan secara langsung pada kesempatan ini, pada pagi hari ini, tahap demi tahap, sepintas saja. Mungkin dengan cara seperti ini nanti lebih mudah bagi kita untuk mencoba di rumah kita masing-masing. Pertama-tama, Bapak Ibu, saudara-saudara, untuk membuat telur asin itu pasti bahan bakunya adalah telur bebek. Ya, umumnya begitu. Walaupun kalau kita perhatikan atau kita lihat di YouTube begitu ada yang menggunakan juga telur ayam. Ya. Tapi sekali lagi umumnya adalah telur bebek. Kita juga khususnya telur asin si Tepu ini menggunakan telur bebek. Nah, telur bebeknya pun bukan telur bebek yang katakanlah
telur yang asal-asalan begitu, tetapi telur bebek yang kita pilih adalah telur bebek yang sungguh dari bebek pangon. Ya, karena hasilnya pasti berbeda. Telur bebek kandang dengan telur bebek pangon. Nah, maka nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu mau mencoba, pastikan telur yang Anda pilih adalah telur bebek pangon. Nah, setelah kita siapkan telur bebek, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan telur bebek itu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu telur bebeknya. Ini telur bebek yang tadi malam itu baru saja dikirim peternak ke rumah, ya. Nah, telur ini telur ayam, ya, telur bebek itu kan kotor, jadi di mana saja kalau sudah waktunya keluar ya keluar. Jadi kalau pas ada lumpur ya kotor pasti. Nah, cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya direndam di dalam air yang diberi sabun deterjen. Ya, jadi seperti di slide tadi dikatakan kalau membuat 100 butir telur, ya direndam dalam sebuah ember yang agak besar begitu, lalu diberi air dan diberi deterjen. Biarkan kira-kira 10 menit. Nah, setelah 10 menit, lalu kemudian telur ini dibersihkan satu persatu. Caranya bagaimana? Caranya dengan digosok menggunakan sabut yang terbuat dari stainless. Kalau kita lihat di dapur-dapur kita, ya kalau atau pikirin seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah alat yang paling tepat untuk membersihkan telur ini. Jadi digosok, gitu. Digosok, dililit. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, karena kalau memegangnya tidak kencang, bisa jatuh, bisa lepas, lalu pecah. Atau kalau memegangnya terlalu kencang, juga bisa pecah. Maka hati-hati. Ya. Setelah dibersihkan satu persatu, baru nanti langkah berikutnya adalah proses pengasinan. Tujuannya apa dibersihkan, dan pastikan mencucinya juga bersih, supaya kulit atau pori-pori dari cangkang telur ini terbuka, ya, sehingga nanti air garam itu bisa meresap, ya, bisa meresap ke dalam telurnya, sehingga proses pengasinannya bisa menghasilkan telur yang masir, yang bagus begitu. Nah, kalau sudah dibersihkan satu persatu, nanti jadinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sudah bersih. Jadi pastikan tidak ada lagi kotoran yang menempel di telur tersebut. Ya. Lalu perlu juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika proses perendaman tadi di awal tadi, pastikan tidak ada telur yang mengambang atau terapung. Ya. Kalau ada telur yang terapung, itu tandanya telurnya sudah tidak baik. Nah, kalau telurnya sudah tidak baik, berarti sudah tidak layak untuk diasinkan. Karena pasti akan bau nantinya. Ya, jadi pastikan sekali lagi telurnya adalah telur yang baik, telur yang berkualitas. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, setelah proses pembersihan selesai, seperti yang saya tunjukkan tadi, kita masuk pada proses pengasinan. Proses pengasinannya dengan cara, kalau Bapak Ibu tadi perhatikan slide yang awal, itu dengan cara dikubur. Jadi telur-telur yang sudah dibersihkan tadi, lalu disusun atau ditata di dalam sebuah ember. Ya, embernya tidak usah terlalu lebar. Kalau saya biasanya memanfaatkan ember-ember cat yang 15 kilo itu. Nah, satu ember itu saya isi 100 butir. Nah, ditata yang rapi, nah baru kemudian
dikubur. Nah, kubur menggunakan apa? Menggunakan abu. Nah, abunya apa? Abu gosok. Lalu campurannya apa? Campurannya adalah abu gosok sendiri, lalu air dan garam. Perbandingannya adalah kalau abu gosoknya 3 kilo, garamnya cukup 1 kilo, jadi 3:1. Nah, lalu airnya itu dikira-kira jangan terlalu cair ketika nanti dicampur jadi satu, abu gosok, garam, dan air, pastikan jangan terlalu cair. Tingkat kecairannya seperti kalau kita melihat orang jual goreng pisang, gorengannya kan tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair. Nah, pastikan seperti itu, ya, antara abu gosok, air dan garam. Nah, setelah adonannya jadi, nah, lalu dituang ke dalam ember yang tadi sudah diisi dengan telur yang tertata rapi. Nah, pastikan semua telur yang di dalam ember itu tertutup, jangan sampai ada yang kelihatan. Nah, jadi tertutup, terkubur semua oleh abu gosok tadi. Nah, lalu disimpan tempat yang aman, yang tidak ada getaran begitu, dan pasti tidak akan digeser-geser. Kita tunggu minimal 1 minggu. Itu paling cepat, ya, paling cepat 1 minggu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih juga boleh, ya, boleh 7-10 hari juga boleh. Tapi usul saya jangan lebih dari 7-10, jangan lebih dari 1-2 minggu. Saran saya jangan, karena nanti akan sangat terasa. Karena hubungan dengan batu bata. Jadi dengan abu gosok ini lebih cepat proses pengasinannya. Ya, seperti itu. Jadi dibiarkan kira-kira 7-10 hari. Nah, baru nanti kalau katakanlah sudah 7 hari atau 10 hari, kita panen. Ya, kita panen. Caranya bagaimana? Tinggal diambil satu-satu, ya, diletakkan dalam sebuah keranjang begitu. Nah, lalu nanti tinggal disiram begitu, bersama-sama disiram, sudah bersih. Kalau kita menggunakan metode lain, misalkan pakai bata merah, atau ada juga menggunakan tanah liat, itu lebih repot proses pemanenannya, karena harus dicuci satu-satu, karena kan tanahnya atau abu gosok itu menempel di, atau batu batanya itu menempel di telur. Tapi kalau pakai abu tidak. Jadi tinggal diambil saja, disiram begitu, sudah bersih. Langkah berikutnya setelah dibersihkan adalah proses, dan disampaikan juga di awal bahwa ketika merebus pastikan apinya jangan terlalu besar, dan dandang atau tempat yang dipakai untuk merebus itu jangan terlalu ditutup rapat, ya, artinya jangan dibuka juga, tapi jangan ditutup rapat. Supaya apa? Supaya mengurangi getaran ketika nanti airnya sudah mendidih. Ya, kalau sudah mendidih terus berbenturan lalu pecah. Maka diberi ruang sedikit supaya asapnya itu bisa keluar, uapnya bisa keluar. Ya, jadi seperti ini, Bapak Ibu. Tadi yang sudah diberi apa namanya campuran abu gosok, air dan garam. Jadi kira-kira seperti ini. Dan ini membersihkannya sangat mudah. Ya, jadi kalau dalam sebuah keranjang yang ada lubangnya begitu, disiramnya sudah bersih, tidak perlu dicuci lagi satu-satu seperti awal tadi. Ya, ini keuntungannya menggunakan abu gosok. Ya, yang berbeda dengan metode lain. Nah, untuk 100 butir telur tadi berapa lama proses perebusan? Kira-kira 1 jam. Ya, kira-kira 1 jam. Jadi yang lama itu adalah menunggu proses mendidihnya, karena
yang direbus itu kan sebetulnya air begitu.